agaknya buku ini bukanlah buku jawaban spesifik terhadap 12 pertanyaan yang penulis ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Untuk Nyo Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Menjawab sang pembela Pak Alwi atau Mukibin. Siapa lagi sang pembela Pak Alwi kalau bukan Habib Rumel Abbas sebagai pembela Pak Alwi. Ini tulisan terbaru dari Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Telah mengirimkan sebuah buku setebal 50 halaman kepada penulis, kepada Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Buku itu berjudul Menakar Kesohehan Pembatalan Pak Alwi. Penulis saat ini berada di luar provinsi dalam rangka menghadiri undangan sebuah PCNU di Jawa. Orang Banten jika menyebut Jawa maksudnya bukan Banten atau DKI dan Jawa Barat. Ia menunjukkan sebuah daerah di Jateng dan DIY atau Jatim. Karena itu penulis belum melihat buku itu dalam versi cetak yang terkonfirmasi telah sampai di kantor Kelurahan Pondok Pesantren NU Cempaka, Kresek, Tangerang, Banten. Rupanya, selain versi cetak, Gus Rumel pun mengirim buku tersebut dalam versi PDF via seorang kiai di Jatim. Dalam kendaraan, penulis mencoba membuka versi PDF itu, dan agaknya buku ini bukanlah buku jawaban spesifik terhadap 12 pertanyaan yang penulis ajukan. Di dalamnya diawali oleh masih adanya narasi apologetik tentang gugatan teori kitab sezaman. Yang dari situ penulis pesimis akan apakah buku Gus Rumel ini mewakili bagi jawaban seharusnya dari tesis pembatalan penulis terhadap nasab Pak Alwi. Tulisan yang penulis tulis di atas kendaraan ini merupakan tulisan awal dari masalah-masalah yang menurut penulis laik ditanggapi. Pertama kali berdasar lompatan-lompatan bacaan penulis terhadap buku pembela itu. Ketika abad ke-6 Hijriah, telah terverifikasi membatalkan nasab Pak Alwi, baik versi Abdullah maupun versi Ubaidillah. Pembela perlu menghadirkan antitesis abad ke-6 tersebut, kitab-kitab nasab dan sejarah abad itu. Juga diperkuat oleh kitab-kitab nasab abad selanjutnya sampai abad ke-10. Menganulir pengakuan ketersambungan nasab Pak Alwi abad ke-9 Hijriah. Cara baca penulis dengan melompat dilakukan untuk mencari dalil peruntuh benteng tesis abad ke-6 itu. Karena perdebatan tentang kaidah-kaidah disyaratkan atau tidaknya kitab sezaman biarlah menjadi domain para pemuja taklid yang berbasis husnudon saja. Anak-anak Gen Z kita yang kehidupannya itu berbasic teknologi, artifikal, intelijensi, akan mentertawakan orang tua yang ketika melihat kabel listrik bertegangan tinggi lalu menyuruhnya untuk memegangnya dengan berbasis husnudon bahwa listrik itu tidak akan menyengatnya karena ia hanya benda mati. Atau ketika kita melihat kertas putih lalu kita menyuruhnya berhusnudon bahwa warna kertas itu sebenarnya adalah merah. Kaidah-kaidah yang tidak logis akan ditinggalkan zaman dan ditertawakan peradaban tentunya kan. Setelah penulis melompat kepada tulisan pembela tentang manuskrip,
penulis melihat bahwa pembela telah berusaha mendapatkan rudal penghancur kuat benteng pertahanan abad 6 Hijriah yang membatalkan nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Di halaman 16, pembela menyuguhkan sebuah narasi yang katanya terjemahan dari sebuah naskah yang ia temukan. Naskah ini milik Abi Al-Khair Muhammad ibni Ali Al-Mafazini. Didapatkan secara qiraah pada tahun 655 Hijriah di Masjidil Haram dari Al-Faqih Al-Abid Umar Abul Qasim Ibnu Sa'id Al-Din bin Abi Zafari, wafat 667 Hijriah. Narasi itu katanya didapat dari sebuah manuskrip yang menyebutkan nama Faqih Muqaddam dengan judul Kitab Al-Arba'in Al-Musnad lil Imam Al-Faqih Muhammad ibni Ali Al-Alawi, dikeluarkan oleh Umar Al-Abid Ibnu Sa'ad Ad-Din bin Ali Al-Zafari yang wafat 667 Hijriah. Di halaman kedua, kata pembela, ia menemukan narasi yang menyebut Faqih Muqaddam beserta silsilah nasabnya sampai kepada Ahmad bin Isa. Lalu apa yang ingin pembela jadikan dalil dari dua proposi itu? Ia mungkin ingin mengatakan bahwa naskah itu ditulis pada tahun yang tertera di sana, yaitu tahun 655 Hijriah. Walaupun tahun ini tetap tidak bisa menghancurkan benteng abad ke-6 atau tahun 597 Hijriah, yaitu tahun rampung ditulisnya kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Lebih dari itu, tahun itu serta tidak serta-merta dapat dikatakan sebagai tahun penulisan manuskrip itu. Siapapun hari ini bisa menulis angka tahun yang diinginkannya, tetapi tetaplah angka tahun yang dihitung sebagai titik mangsa penulisan adalah dari mulai penulisan itu, yaitu hari ini. Bukan tahun berita yang dituliskan logika awam saja akan paham jika hari ini kita tulis kalimat seperti ini. Ini adalah wasiat Prabu Siliwangi untuk anak cucunya di Banten agar jangan biarkan tanahnya direbut para pendusta. Wasiat ini ditulis oleh anaknya yang bernama Pangeran Cakrabuana tahun 1445 Masehi. Tulisan itu walau berangka tahun 1445 Masehi, tetap saja tulisan itu adalah tulisan tahun 2024 Masehi, bukan tahun 1445 Masehi. Karena memang baru ditulis hari ini. Mengenai apakah benar bahwa Prabu Siliwangi berwasiat seperti itu, atau apakah benar anaknya Pangeran Cakrabuana menulis kalimat itu, yang demikian itu hal lain yang juga dapat ditelusuri, diverifikasi dan dikonfirmasi kebenarannya. Apalagi di catatan kaki, pembela mengatakan bahwa naskah itu ditulis tanpa tahun penulisan. Ya rungkat, bagaimana sebuah perdebatan titi mangsa sejarah didalili oleh sebuah manuskrip bodong. Dari 53 halaman buku tersebut nampaknya temuan itulah yang paling menjadi andalan pembela untuk menyambungkan paksa nasab Ba'alwi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan itu pun tertolak karena seperti sanad hadis yang telah terbukti palsu itu. Nampaknya manuskrip ini pun sengaja diciptakan untuk kepentingan yang sama, yaitu ditenagai oleh melulu menyambungkan paksa nasab Ba'alwi. Hal-hal lain yang perlu penulis tanggapi akan penulis sampaikan pada tulisan berikutnya. Tentunya penulis di tengah perjalanan ini tidak sefokus ketika menulis dalam indahnya keheningan dan nikmatnya kesendirian. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.